nggak akan terlalu muat banyak, dan fungsinya bukan buat itu. Nah sama, kita juga diciptain ada tujuannya nih. Allah iseng bikin manusia heureuy. Terus kita hidup nggak ngikutin sesuai yang tujuan kita diciptain buat apa? Pan asal jadi misfungsi ya. Kayak contoh, pernah dikerok pakai sendok nggak? Enakan mana sama pakai koin cepean zaman dulu? Koin kan? Ya. Bisa mah bisa dikerok pakai sendok, dan tapi fungsi utamanya buat hidup makanan. Kalau sudah sesuai fungsi, pasti ada aja masalahnya. Yang karena masalahnya kita sendiri tidak asli. Makanya kadang perhatikan. Kenapa kadang yang hidupnya udah benar-benar lempeng, lurus, bijaksana, tenang, anteng, kalem, bismillah ya. Kebanyakan biasanya yang udah sepuh, yang udah tua. Kenapa? Udah mentok, aku udah mau ngapain lagi? Serius, dia pernah nyoba bahagia dari harta, pernah kecewa sama harta. Dia pengen bahagia dengan bergantung ke makhluk, udah pernah dikecewain, sama pasangan pernah dikecewain, sama bosnya pernah dikecewain, sama temannya pernah dikecewain. Mereka udah pada nyampe titik di mana siapa lagi aku yang gak bakal kecewain saya? Dikira bahagia dari jabatan, setelah beres masa jabatan, ternyata para penjilatnya ngejilat orang lain, yaitu penggantinya. Berarti selama ini dijilat jabatan saya, bukan saya. Saya ketipu casing aja, casing jabatan. Jadi sudah sampai di titik siapa lagi dong yang ngecewain? Oh, kayaknya tinggal Allah, baru dia taat, sujud, bertakwa, baru andai aja dari dulu saya begini. Kalau muda kan asal belum pernah semua. Ya. Jadi kira kayaknya bahagia dari kaya, jadi pengen kaya. Alasan orang pengen kaya kan satu, tahu tidak? Karena belum pernah kaya. Makanya ada istilah OKB, tahu? Apa OKB? Orang kaya blower. Kalau baru nurture biasanya baru. Ya. Karena nanti akan ada harinya nanti dia merasa semua makanan baik daging impor sama tempe bacem sama asli. Bedanya cuma 5 cm di sini. Ya kalau cadel 3 cm lah. Begitu kental, kenyang makan daging sama tempe sama nggak? Sama, kenyang juga. Apalagi keluarnya. Iya, sama-sama bau ya. Wah ini kenapa makanan mahal begini? Oh iya Pak, nanti keluarnya wangi. Enggak, bau. Serius. Bukan nggak boleh punya, tapi kadang kita malah nganggap bahagianya dari situ. Enggak pasti. Ibarat ini ya, rumah kita di ujung jalan, pulangnya harus naik jembatan. Hanya satu jalan, jembatan itu aja. Pertanyaannya, ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Karpet empuk, pegangan dari emas, lampu sorot, tanaman hias, dikasih bunga-bunga indah. Tapi rumahnya ngobrol Pak. Indah jembatannya, tapi rumahnya gondok. Pintunya lepas, kacanya pecah, atapnya jebol, temboknya bolong. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Nah kita lagi di jembatan. Nama jembatannya dunia. Dan kalau ada yang sibuk-sibuk bagusin jembatan atau sibuk-sibuk bagusin dunianya aja, pantesan stres. Karena kita sibuk membangun-bangun sesuatu yang pasti kita tinggalkan. Ini bukan berarti beres kajian ini semuanya resign terus jadi marbot masjid semua, bukan. Bukan. Karena kalau mikirnya kayak gitu, Abdurrahman bin Auf nggak akan jadi pebisnis. Khalid bin Walid nggak akan mau perang. Ya. Sahabat Nabi kalau bisa pengennya nimbrung sama Nabi semua. Tapi ada yang disuruh menguasai bisnis, ada yang menguasai medan perang. Silakan, kita punya skill yang orang lain nggak punya, jalani bisnis. Ya. Kok saya baca Quran ngantuk, tapi dagang jago, silakan dagang. Siapa tahu dengan keuntungan dagangnya Bapak bisa bangun masjid yang belum tentu bisa dibangun oleh guru ngaji yang ngajar puluhan tahun di desa. Yes. Beda, terserah silakan amalannya apa aja. Tapi sama, semuanya cuma jadi jalan untuk ke Allah. Bahkan kalau ada yang bertanya, kok bikin dong kajiannya tentang tema Allah jadi kaya menurut Islam. Ayo mau berapa episode juga lengkap kitab sejarah tentang Abdurrahman bin Auf.
Tapi kita berani bilang Abdurrahman bin Auf itu jadi kayanya efek samping. Kita pengen jadi kayanya tujuan utama. Sefundamental itu ya. Kadang sampai ada ibu kok rajin banget duhanya. Iya kok biar kaya. Boleh gak berarti? Boleh, bagus mintanya masih ke Allah. Tapi ibu tolong terusin duhanya sampai ibu punya hati yang terasa, oh saya bisa duha, ini nikmat yang lebih mahal daripada aku jadi orang kaya. Bapak izin ya, secapek-capeknya Bapak Ibu semua kerja di Daihatsu, di Astra, maaf, kalian gak akan lebih kaya dari koruptor. Serius. Atau punten kalau sekedar tujuannya pengen kaya doang, jangan kerja di sini. Mendingan ikut koko ke Thailand jadi bandar juga. Tapi kan hancur di hadapan Allah kalau nggak tobat kan. Ada pedagang kaos kaki, nih ditanya sama pemuda, Pak berapaan? 10.000. Modalnya berapa? 8.000. Ya Allah Pak, hari ini ngambil cuan cuma 2.000. Tiba-tiba diceletukin yang kayak tadi, Pak mau kaya mah jangan dagang kaos kaki, mendingan Bapak jadi koruptor. Itu benar. Si Bapak malah jawab kayak gini, di sini dengerin, saya suksesnya bukan suatu saya jadi orang kaya, tapi ketika kaos kaki saya dipakai oleh saudari saya sesama muslimah untuk menyempurnakan menutup aurat, berhasil berarti tujuan saya dagang. Serius? Enggak. Bukan gak boleh kaya, tapi dikira Allah iseng itu ngasih contoh di Quran Firaun. Kepunten ya, seberkuasa-kuasanya presiden zaman sekarang sama sekaya-kayanya orang gak akan lebih kaya dari Firaun dan kawan-kawannya asli. Tapi darjat mereka tadi di hadapan Allah. Hidup 400 tahunan, seumur hidup gak pernah sakit, gak pernah demam, gak pernah batuk, istri soleha, punya segala-galanya. Kan supaya mikir, makanya suka ada yang bilang kayak begini, kamu mah gak nurut sama Allah, eleh mau Firaun. Kenapa kalah sama Firaun? Firaun mah gak nurut teh kaya, punya segala-galanya. Kamu kaya, kesini pengen pinjam duit ya. Mulia enggak, lebih sering disuruh-suruh. Kecuali tiap kita ninggalin sholat ya langsung ada transferan 3T ke rekening 4 itu. Enggak. Bukan nggak boleh punya, tapi kalau kita meletakkan bahagianya harus punya ini dulu. Kalau bahagia harus kaya dulu atau menjabat dulu atau jadi pejabat dulu atau viral dulu atau populer dulu, berarti Allah dong yang gak adil. Kan yang paling Allah. Tapi selagi semuanya bismillah nurut sama Allah, Pak dekat sama yang punya toko roti aja, kenyang makan roti. Apalagi dekat sama yang punya dunia. Iya, kitanya nggak ikut di konglomerat enggak. Tapi mudah bagi Allah bikin hati kita ngerasa cukup. Asli ya, ada orang makan rendang teh ngambek, saya maunya restoran itu ya. Kenapa ini rendangnya dari restoran lain? Di saat yang lain belum tentu makan rendang setahun sekali. Ngambek sih ya. Menurut Bapak 20 miliar banyak nggak? Banyak. Mau nggak saya kenalin sama orang yang dapat 20 miliar sebulan teh ngambek? Karena bulan lalu dapatnya 25M. Jadi bagi dia teh rugi itu, keuntungan perusahaan menurun. Padahal kebutuhan dia sebulan itu cuma 200 juta. 200 juta sebulan, dia udah foya-foya jatuhnya. Udah makan di mall tiap hari itu. Sekali makan 1 juta. Kali sehari 3 kali 3 juta. Sebulan berarti kali 30 90 juta. Ngambek tapi Anda. Jadi kenapa pentingnya beriman? Karena kadang selain untuk urusan akhirat kita ya, karena bahagianya tergantung isi hati kita masih. Kayak tadi yang koruptor ketika ditangkap ngambek karena di hatinya masih duit belum. Atau contoh yang hobi main bola, coba nggak semua dia keluar duit, bayar lapangan, lari-lari, kepleset, kena sliding, keceleo, pulang-pulang senyum, seru banget tadi mainnya. Coba bagi yang nggak hobi main bola, amit-amit dah saya mah dibayar berapa nggak mau, udah disuruh main bola, ngapain? Saya bisa kok beli bola sendiri 40, itu bola satu dikejar puluhan orang,
Gitu aja. Atau di sini ada yang nge-gym nggak, fitness, yang pengen badannya bagus, hati-hati nanti kalau ketemu kuli panggul. Serius dieleng. Ih bapak mah bodoh. Kenapa saya bodoh? Udah bapak yang bayar, bapak yang gotok-gotok besi, bodoh. Mendingan saya yang gotong-gotong, saya yang dibayar, badan sama-sama jadi. Jadi bau keringetan. Tapi ada tuh yang tetap bayar member, sengaja beli sepatu khusus. Iya, harus satu setel atasan celananya. Dan buat nanti supaya bisa foto selfie di kaca. Paling senang kalau ditanya toiletnya di mana. Itu jawab, situ toilet. Bener ya ternyata. Dulu di sekolah seingat saya kebutuhan manusia tilu Pak. Sandang, pangan, papan, primer, sekunder, tersier. Udah gede ternyata ada kebutuhan yang keempat. Kebutuhan ini diakui orang lain. Validasi. Kalau orang Sunda nyebutnya validasi. Berarti ke orang Sunda palit apa atau palit? Palit teh anyut. Kan kalau harus validasi teh misi anyut tadi. Masa iya kok? Iya. Ada yang kakinya cuma 2 tapi sepatunya 50. Biarin atuh kok, mungkin cita-citanya pengen jadi kaki 1000. Dulu zaman saya SD ada tebak-tebakan kayak gini. Kalau seluruh hewan di hutan rapat kumpul, siapa yang datangnya telat? Mungkin 1000 lama pakai sepatunya soalnya. Makanya sok pernah lihat gak kaki 1000 pakai sepatu? Nggak, karena lama, jadi dia males. Ngaco dia. Buntan ya. Nih, ini lebih lucu ya. Fungsi jam tangan apa? Lihat waktu. Kalau mobil saya ngerti Pak. Ya. Kalau mobil miliaran sama mobil second yang puluhan juta, larinya memang kencengan yang miliaran, betul ya. Tapi jam tangan 11,7 miliar sama jam tangan yang beli di pasar Gembrong yang 35.000, meskipun gambar Dora, kecepatannya sama tidak? Wah, ini jam tangan Bapak miliaran itu kelebihannya naon? Oh, ini 1 jamnya setara 5 menit atau rusak. Apa? Dipakai keling. Saking kencang muternya bisa jadi kipas angin tuh. Dulu nggak ada jam tangan teh, dulu senang semenjak pakai jam tangan kieu seneng salaman. Aku lah, kecuali setiap kali ada orang uji sekaligus bantuin nyicil. Itu ya Allah, nyampe rumah diomel, Pak itu kan bawah sebelah tetangga tuh bawahan kamu, masa mobilnya bagusan dia sih? Mobil dia memang bisa macam-macam, tapi mobil terbaik kita tetap Astra Daihatsu. Betul, bukan gak boleh punya, tapi ya serius nanti capek, ya. Dan ini sesuatu yang jauh lebih mahal ya. Kadang orang bilang ya, perhatikan orang-orang yang pada baru lulus kuliah. Kadang yang mereka tambah itu hanya jumlah surat lamaran kerjanya, lupa untuk menambah satu hal, yaitu ya kamu punya skill apa? Karena izin contoh punten ya Pak, ada orang misalnya melamar kerja terus berkata, Pak saya minta gaji 50 juta, nggak langsung diusir Pak, tapi akan ditanya dulu, kamu punya skill apa? Kalau terbukti kamu punya skill yang orang lain nggak punya dan terbukti bisa yang dia tahu, dia hobi, dia kulik, dia baca bukunya, dia nonton seminarnya, dia nonton YouTube-nya, sampai dia bisa motret yang orang lain nggak bisa moto sebagus itu. Akhirnya kan orang nyari.
Pak saya pengen nikahan, pengen dipoto sama bapak, kapan nih? Insya Allah bulan depan. Aduh maaf, saya jadwal kontrak perlu 3 bulan ke depan. Ya udah Pak, saya nikahnya 4 bulan lagi aja, yang penting yang foto bapak. Serius, ada yang kayak gitu loh. Untung dia cuma ganti tanggal, nggak ganti calon. Iya kan? Enggak Pak, tahu sendiri. Orang kaya kalau udah cocok, Pak saya perlu jasa bapak. Bapak minta berapa, saya bayar. Di saat orang lagi susah-susahnya nyari kerjaan, dia ditawari tuh mau minta duit berapa. Nggak kelihatan itu ya. Ya. Oke, siap ya. Seperti itu. Ya. Atau misalkan dibalik ada orang, oh terima saya kerja, oh saya cuma minta saya minta gaji 1 juta aja. Ya udah deh kasihan, dia terima sebulan 1 juta. Ya udah besok kamu tolong nyetir ya, nggak bisa kok. Apa tuh ya? Oh ini lagi ada kekurangan guru, bisa ngajar ngaji nggak? Nggak bisa kok. Termasuk gaji yang rendah sekali 1 bulan 1 juta itu untuk zaman sekarang ya. Tapi tetap nggak mau nih kalau seperti itu. Maka yuk istilah ke Allahnya dekat, kitanya jujur. Istilah asli kata Allah. Dan tenang hidup. Kalau tutup terakhir ya sudah dikasih ini kode. Ada yang pernah bulan purnama? Indah ya ciptaan Allah. Pertanyaannya, ada nggak yang lihat bulan purnama teh berantem Pak, dengki? Pak, Bapak nggak boleh ya lihat bulan itu. Yang boleh cuma saya atau enggak? Ada yang kayak gitu? Enggak. Semua lihat bulan barengan bisa? Bisa selagi nggak merem dan nggak kehalangan genteng. Maka itulah gambarannya kalau kita memperbutkan sesuatu yang luas. Beda kalau kita memperbutkan sesuatu yang sempit. Contoh dunia. Udah mah dapetin yang kudu bangkok, begitu bonyok, benjol, belum tentu dapat. Contoh, penduduk Indonesia 270 juta orang. Kira-kira yang boleh jadi presiden berapa orang? Satu. Bayangin kalau 270 juta orang rebutan satu posisi yang sama, gimana rusuhnya begini? Tahun lalu yang rebutan cuma 3 aja berantemnya tetap si Indonesia. Tapi kalau 270 juta penduduknya semuanya pengen ke surganya Allah, semuanya jujur, semuanya baik budi, semuanya gak mau zolim, akhlak mulia, gak mau merugikan orang lain, bakti ke orang tua, tiap malam tahajud, sedekah zakat puasa haji. Muat gak surga bagi 270 juta orang? Gak usah berantem, gak usah rebutan, karena yang direbutin sesuatu yang luas. Makanya kalau jelas-jelas tadinya kita akur, adem ayem, teman kerja, bahkan saudara, berantem aja kerjaannya, sederhana, pasti ada dunia yang di antara kita. Tujuannya sama-sama Allah, nolong orang baik gak baik, balas budi atau enggak, yang dikejar Allah, bukan balasan dari dia. Antem, hati lebih bahagia, orang juga suka, otomatis dengan nilai-nilai kehidupan seperti itu ya dia jujur, orang percaya. Hanya perlu sekali bohong untuk bisa merusak karirnya 10 tahun ke depan. Dipecat, gak lama lagi tempat lain, jangan terima dia untuk di tempat saya dia, ya Allah. Tapi sekalinya jujur istilah, jangan dikasih kepercayaan ya. Mudah-mudahan yang disampaikan sedikit tidak ada kebaikan dan manfaat ya. Saya kembalikan lagi pada sesi kita untuk masuk ke sesi selanjutnya. Tafadhol silakan. Baik, jazakallahu khairan Ustaz Koordinasi luar biasa, sampai nggak berasa, sampai saya harus kasih kode. Mohon izin Ustaz, ya. Waktunya memang sudah sangat mepet, mohon izin untuk dipimpin dulu. Baik, istilahnya kita izin tundukkan kepala dan hati kita sejenak. Yang punya hajat masing-masing disuarakan dalam hati. Doa yang baik pilihannya hanya 3, 1 dikabul, 2 dijauhin dari musibah, yang ketiga dihapusin dosa-dosanya. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Wassallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati